Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama adalah kegiatan berupa penyampaian program kerja. Setelah itu dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu pelatihan Google for Education di mana ada Google Classroom dan juga YouTube. Namun kegiatan tersebut tidak terrecord karena terdapat kendala dalam penyimpanan telepon seluler oleh pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya di sini kan saya sudah minta izin terlebih dahulu kepada Bu Anis untuk melakukan KKN Back to Village, di mana ini adalah salah satu program dari Universitas Jember sebagai pengganti dari KKN yang selama ini kita lakukan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai yang pertama adalah pendahuluan, lalu ada jenis KKN tematik, lalu tujuan KKN itu sendiri, lalu potensi dan permasalahan kenapa saya mengambil di sini, lalu ada program kerja saya. Nah, KKN itu sendiri sebenarnya kan salah satu mata kuliah yang menjadi salah satu persyarat untuk melakukan skripsi dan kelulusan kami. Nah, biasanya tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman dan juga pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Nah, karena perkembangannya saat ini adalah COVID-19, adanya COVID-19 itu mengharuskan adanya physical distancing, maka itu berdampak pada kegiatan aktivitas salah satunya juga mahasiswa. Nah, program KKN ini maka dari itu yang awalnya dilakukan secara berkelompok itu berpindah kepada KKN secara individu. Nah, lalu maka dari itu KKN ini sendiri itu dilakukan yang biasanya dilakukan dan ditentukan oleh LP2M. LP2M itu sendiri adalah lembaga pengembangan dan pengabdian masyarakat yang ada di Universitas Jember. Nah, biasanya LP2M itu sudah menunjuk kita kemana kita harus berada. Biasanya di daerah Tapal Kuda atau di Situbondo, Bondowoso, Jember, seperti itu. Nah, tapi karena KKN Back to Village atau KKN kembali ke desanya masing-masing, maka dari itu ini dilakukan secara individu dan KKN juga itu dipilih langsung oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi kita bebas untuk memilih mana yang harus kita ambil temanya dan juga tempatnya. Yang penting adalah sesuai dengan domisilinya masing-masing. Gitu. Nah, jenis KKN tematik itu sendiri yang pernah saya jelaskan atau singgung sedikit kepada Gunur dan juga Bu Anis ada 5. Nah, di mana yang pertama ada kemanusiaan pencegahan COVID, lalu ada program pemberdayaan wirausaha, ada kegiatan inovasi teknologi, lalu ada pemberdayaan BUMDes. Nah, yang kelima ini yang saya ambil, yaitu program kegiatan dalam bentuk inovasi pembelajaran, terutama kepada anak sekolah, pendidikan dasar dan menengah yang terdampak COVID-19. Nah, tujuan dari KKN ini sendiri yang terfokus pada 5 hal tadi, karena saya mengambil ke pembelajaran, maka tujuan KKN saya harus mengacu kepada ini, yaitu di mana mahasiswa KKN itu harus mampu membantu mengatasi dampak kebijakan belajar mandiri pada siswa dengan bersinergi pada keluarga, masyarakat, atau pemuda melalui komunitas untuk bisa terlibat dalam mengoptimalkan kualitas pendidikan siswa di tengah pandemi COVID-19 yang menuntut untuk diberlakukannya belajar mandiri siswa. Nah, karena mengacu di sini, maka saya ambil masyarakat di sini karena setiap KKN itu mempunyai dosen pembimbing lapangan masing-masing, maka dosen saya itu mengharuskan saya untuk melakukan sasaran, memilih sasaran yaitu guru. Nah, karena dinilai hal yang paling krusial untuk pembelajaran di rumah adalah 2 hal, yaitu orang tua dan juga guru. Nah, guru sendiri itu mempunyai peran yang sangat penting di sini untuk memberikan suatu inovasi pembelajaran gimana caranya yang itu mempermudahkan selain siswa dan juga kepada orang tua. Nah, lalu potensi sendiri dan permasalahan di sini, Peterongan itu adalah salah satu kecamatan yang terdampak COVID dan juga memasuki zona merah dan termasuk daerah yang tertinggi penyebaran COVID-19 di Jombang. Nah, dengan adanya KKN Back to Village ini diharapkan kami dari mahasiswa Universitas Jember itu bisa melakukan suatu inovasi di mana sesuai dengan tema yang kita pilih. Nah, karena domisili saya adalah Luduk, Tugu Sumberjo, Peterongan Jombang, maka saya mengambil madrasah ini karena sesuai dengan Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama itu menginginkan bahwa madrasah itu harus hebat dan juga bermartabat. Nah, di situ maka saya ingin bahwa
Nah, program kerja saya itu sendiri, kegiatan yang saya lakukan kan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala desa, lalu kepada sasaran, kepada Bu Anis, lalu identifikasi permasalahan yang waktu itu saya lakukan kepada Bu Anis dan juga Bu Nur. Lalu ada solusi permasalahan yang ini saya diskusikan dan juga saya cari gimana sih sebenarnya solusi dari permasalahan yang pernah kita diskusikan waktu itu. Lalu ada penyampaian program kerja, pelatihan, dan juga evaluasi, lalu pelaporan yang harus saya lakukan di akhir. Nah, ini timeline yang ingin saya sampaikan dan juga ini saya sepakati kepada ibu-ibu guru, di mana yang minggu pertama itu sudah kita lewati, di mana tanggal 1 sampai 7 Juli 2020, yaitu observasi permasalahan yang dihadapi dalam metode pembelajaran yang sudah diterapkan selama COVID-19. Nah, di mana wawancara dan juga komunikasi via WhatsApp. Nah, sekarang kita memasuki tanggal 8 Juli di mana itu adalah minggu kedua, di mana saya harus mencari media pembelajaran yang efektif dan dapat diterapkan untuk siswa ataupun siswi MI dan mengenalkan media pembelajaran kepada guru serta pelatihan dan pembelajaran. Jadi ini nanti saya ingin berdiskusi juga tentang timeline ini, kapan kira-kira kita bisa menjadwalkan ini untuk yang bagian program ini bagian program ini gitu. Nanti untuk programnya saya jelaskan setelah ini. Lalu yang minggu ketiga ada pelatihan lagi, di mana kelanjutan dari pelatihan yang minggu kedua mengenai media pembelajaran dan mencari sumber-sumber bacaan yang dapat direkomendasikan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran. Itu tanggal 15 sampai 21 Juli. Lalu minggu keempat adalah pelatihan media pembelajaran lagi untuk pertemuan daring atau video conference. Mungkin ini bisa dilakukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi secara langsung yang bisa nanti ada lagi yang menurut saya itu bisa diterapkan di sini. Lalu minggu kelima adalah pembuatan learning madrasah sebagai bentuk pengembangan media pembelajaran. Tadi sudah komunikasi ke Mas Rozi, ternyata sudah mendownload, cuman belum pengaplikasian. Lalu minggu ke-6 melakukan evaluasi metode pembelajaran. Nah, sedangkan minggu 7 ini selama 3 hari ini saya minta izin untuk membuat laporan untuk saya kumpulkan ke universitas juga. Nah, lalu ini adalah program kerja yang saya lakukan. Yang pertama adalah mengenalkan tentang Google for Education, di mana sebenarnya Google for Education itu ada banyak sekali. Nah, yang lagi viral saat ini untuk digunakan sebagai metode pembelajaran itu Google Form, Google Meet, lalu ada Google Suite ini. Nah, namun kalau saya ingin menerapkan Google Suite ini itu fiturnya memang banyak. Jadi Google Suite itu gabungan antara banyak kolaborasi dari Google. Aplikasi Google itu sendiri kan memiliki banyak sekali. Jadi Google Form itu juga termasuk dalam Google for Education. YouTube juga termasuk. Lalu ada lagi Google Classroom itu juga masuk, Google Chrome itu masuk, Google Meet itu masuk. Nah, maka dari itu karena Google Suite itu baik, namun ternyata Google Suite itu setelah saya dalami itu kelebihannya memang dia itu mempunyai suatu kolaborasi fitur-fitur yang terdapat dalam Google for Education. Namun di sana dia juga mempunyai kelemahan, yaitu pembuatan dan pengaplikasiannya itu cukup rumit, jadi terlalu berlibat gitu. Nah, serta layanan tersebut itu memang hanya milik Google dan pemahamannya juga butuh waktu yang panjang. Nah, untuk itu saya memberikan suatu solusi di mana di sini kita bisa menggunakan beberapa yang pertama Google Form mungkin sudah dilakukan, lalu Gmail itu sudah dilakukan. Nah, ini dia Drive dan juga Google Classroom. Ini Google Classroom itu kalau saya definisikan itu bisa digunakan sebagai learning dasar madrasah. Jadi di situ Google Classroom itu sudah mencakup Form, sudah mencakup Drive, sudah mencakup yang diinginkan yang pernah kita diskusikan ya waktu itu sama Bunur, sama Bu Wahda, sama Bu Tia, di mana kita kesulitan karena anak-anak itu RAM-nya sedikit, lalu perlu untuk mendownload. Nah, sedangkan di Google Classroom ini sudah bisa langsung kita kolaborasikan semuanya menjadi satu. Jadi nggak perlu untuk download ke YouTube lalu kirim ke share ke anak-anak, nggak perlu. Jadi dengan adanya Google Classroom ini pun juga kita itu bisa memberikan tugas dengan adanya batas waktu atau deadline. Jadi terlihat ketika anak itu sudah mengupload tugas itu
terdeteksi kapan. Nah, terus habis itu ketika kita ingin mengirimkan anak-anak suatu tugas dalam bentuk video, maka di situ mereka tidak perlu untuk mendownload video tersebut, cukup membuka saja dan langsung mengklik tombol play, langsung secara otomatis itu sudah bisa digunakan gitu. Jadi kita tidak perlu untuk mendownload. Secara otomatis di sini adalah kelebihannya RAM penyimpanan itu nggak perlu untuk terlalu besar, karena emang ini murni hanya menggunakan Google yang mereka punya di smartphone ataupun di laptop mereka gitu. Nah, Google Meet itu adalah salah satu video conference yang dipunyai oleh Google. Namun untuk itu nanti kita singgung di belakang. Nah, YouTube di sini kenapa kok saya melingkari YouTube, karena saya pernah melihat bahwasanya YouTube ini sebenarnya bisa menjadi suatu potensi pembelajaran, di mana di YouTube kan kita sering tuh melihat banyak webinar yang dilakukan via Zoom, via video conference lain, dan itu langsung di-record oleh YouTube. Nah, di YouTube ini kita bisa melakukan suatu pembelajaran melalui live apabila nantinya guru-guru itu ingin melakukan face to face kepada anak-anak. Namun kelemahannya kalau YouTube kan kita tahu itu hanya via chat live. Jadi, tapi di sini kelebihannya itu guru bisa menjelaskan secara terus-menerus tanpa membuat suatu video, dan anak-anak juga nggak perlu untuk mendownload ataupun membutuhkan penyimpanan yang cukup besar karena kan memang live gitu. Lalu di sini ada materi pembelajaran latihan soal komunikasi pembelajaran. Nah, rumah belajar ini sebenarnya mau saya jelaskan, namun ternyata waktu itu Bunda sudah mengatakan bahwa rumah belajar itu sudah dipakai untuk kita mencari materi-materi pembelajaran. Nah, namun kali ini saya ingin ada dua, yaitu Zenius, di mana rumah belajar ini sebenarnya sama. Kalau rumah belajar itu dibentuk oleh Kemendikbud, namun Zenius ini adalah suatu aplikasi di mana aplikasi itu bisa membantu siswa, khususnya untuk kelas atas yang seperti yang dijelaskan oleh Bu Wadia waktu itu, ada kelas bawah dan juga kelas atas. Nah, kelas atas ini Zenius ini paling cocok apalagi untuk kelas 6, di mana di sini itu ada banyak materi kurikulum K13, di mana itu sangat membantu. Jadi murni semuanya adalah K13 dan itu sangat membantu guru-guru untuk melakukan pelajaran. Nah, konten-kontennya pun juga beragam gitu. Lalu yang ketiga adalah kuisis. Kemarin saya mencari apa sih bedanya antara Kahoot dan juga kuisis. Ternyata kalau Kahoot itu dibentuk pada tahun 2013 dan kuisis itu dibentuk pada tahun 2015. Nah, Kahoot dan kuisis itu memiliki hampir sama, yaitu model pembelajaran interaktif anak-anak, tapi juga bisa diterapkan berbagai kalangan, baik SD, menengah gitu. Nah, di antara Kahoot dan kuisis, menurut saya kuisis ini adalah yang paling cocok untuk dilakukan, karena kuisis itu sendiri tidak ribet dan tampilannya juga bagus. Nah, untuk penjelasannya nanti bisa diklik di link ini, namun itu bisa kita diskusikan lagi ketika nanti kita sepakati timelinenya. Lalu yang keempat, WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp ini mungkin media komunikasi yang sudah kita lakukan, itu bisa digunakan sebagai interaksi baik secara tatap muka maupun chat. Nah, itu sudah sering. Nah, lalu ini adalah video conference. Tadi sudah saya singgung tentang YouTube, Zoom, Google Meet, dan Kisco Webex. Nah, kalau YouTube tadi sudah. Nah, sekarang Zoom, Google Meet, Kisco Webex. Tiga ini adalah video conference yang diterapkan oleh banyak kalangan, baik itu sekolah ataupun perguruan tinggi. Nah, yang paling biasa digunakan adalah Zoom. Namun Zoom ini mempunyai keterbatasan, baik itu Google Meet juga mempunyai keterbatasan, Kisco Webex juga mempunyai keterbatasan. Nah, kalau Zoom ini terbatas waktu, di mana 40 menit itu harus pindah Zoom lagi atau ganti host. Nah, lalu kalau Zoom ini hanya bisa mencakup 500 peserta. Nah, Zoom ini sendiri kan gratis, ada yang gratis, ada yang berbayar. Namun yang gratis itu 500 peserta itu, dan waktunya juga terbatas. Lalu Zoom ini mempunyai kelebihan itu, dia itu
memangkas data yang cukup sedikit. Apabila guru-guru ingin melakukan konferensi secara daring, bisa untuk menggunakan Zoom, namun itu tadi kelemahannya adalah hanya 40 menit, jadi terbatas. Nah, Google Meet ini sendiri itu tidak terbatas, tapi kalau penyerapan data itu dia nomor 2 dari Zoom. Gitu. Jadi Google Meet, namun Google Meet ini sering kita gunakan apalagi mahasiswa karena memang jangkauannya itu kelasnya sempit, hanya 250-an. Nah, itu kita bisa. Namun memang enak untuk digunakan daripada Zoom yang terbatas waktu gitu. Nah, Zoom dan Google Meet itu sama-sama bisa merekam apa yang kita lakukan. Jadi ada aplikasi perekam khusus di dalamnya. Sedangkan Kisco Webex itu tidak ada. Namun Kisco Webex ini itu bisa digunakan sebagai media interaksi. Namun di situ tampilannya itu tidak semenarik Zoom dan juga Google Meet, hanya sebatas pembicara itu di depan begitu. Nah, lalu yang terakhir adalah learning madrasah. Di sini learning madrasah itu saya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Kemenak itu ingin madrasah itu terdepan. Nah, learning madrasah itu sendiri itu sudah banyak yang diterapkan karena learning madrasah itu sendiri ada digunakan atau dikhususkan untuk madrasah di mana aplikasi itu bisa di-download secara gratis di laman Kemenak. Nah, di mana learning itu mempunyai 6 role, yaitu operator sendiri, guru, dan juga guru BK, wali kelas, dan juga siswa bisa menggunakannya secara gratis. Nah, data statistiknya sendiri saat ini itu sudah mencapai 18.061 yang menggunakan madrasah yang menggunakan itu learning. Nah, tadi saya sudah diskusi dengan Mas Rozi, katanya Mas Rozi sudah mendownload learning madrasah. Nah, karena memang learning madrasah ini sendiri punya panduannya untuk mendownload gitu. Nah, cuman kan kelebihannya memang kalau learning ini kita itu bisa melakukan penilaian seperti yang kita mahasiswa itu biasanya menggunakan learning, jadi kita kuis di situ, lalu ujian juga secara daring memang dan di situ kita bisa menjadikan itu pengolahan rapot juga. Jadi kita mengambil dan juga mempublikasikan rapot itu lewat situ. Memang ini sangat praktis dan memang dibentuk 2019 sudah sangat booming. Nah, lalu layanan learning madrasah ini sendiri itu bisa digunakan sebagai media, salah satu media untuk digunakan. Tadi mungkin Bu Nur menggunakan rumah belajar. Nah, menggunakan learning madrasah ini juga ada materi yang bisa di-download tanpa kita harus login dulu ke learning tersebut. Jadi learning ini waktu saya buka itu ada buku digital, di mana buku digital itu banyak sekali materi-materi khusus untuk madrasah, misalkan fikih, Al-Quran, dan materi biasa juga ada, materi umum maksudnya. Nah, begitu. Lalu ada juga kayak latihan, lalu video-video yang mungkin sangat bermanfaat khususnya untuk Bu Wanda mungkin untuk melakukan pembelajaran. Nah, learning sendiri itu memang ini adalah tampilannya, di mana di situ ada perizinan yang harus dilakukan, lalu ada bantuan, lalu ada pembelajaran, kompetisi siswa dan karir siswa. Jadi bisa sharing di situ. Nah, ini adalah tampilan dari buku digital yang saya maksudkan. Nah, lalu ini adalah materi pengayaan, di mana materi pengayaan itu bermacam-macam dan bisa di-download dan bisa dilihat oleh berbagai kalangan, mulai dari cara hidup sehat, anti narkoba, perlindungan perempuan dan anak, anti korupsi, dan tidak perlu khawatir bahwa video di situ mengandung hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak lihat, karena memang ini sudah berbasis madrasah, otomatis di situ sudah dinilai bagaimana pelayanannya. Nah, ini adalah link tentang yang berhubungan dengan itu tadi learning madrasah. Itu saja sih Bu. Nah, saya ingin itu sih kali ini saya ingin mensepakati kira-kira kapan tanggalnya yang kosong, mungkin kita bisa belajar dengan Google Classroom, lalu langsung tanya Mbak, iya Mbak, untuk Zoom ada
pertama entah itu benar apa tidak bahwa kalau menggunakan aplikasi Zoom banyak data dari pengguna itu yang terkorek. Bisa, betul apa tidak? Tidak, karena memang banyak sekali sebenarnya kayak gitu. Itu info sehingga viral, kita tidak berani menggunakan itu. Khawatir data pribadi kita yang ada milik kita yang layak untuk kita rahasiakan itu terkorek, bisa diambil oleh tidak ya? Tidak. Aplikasi apapun? Tidak. Ya. Karena memang Zoom itu waktu itu kan sedang lagi viral-viralnya Zoom. Belum ada yang pakai Google Meet, Webex apalagi. Nah, itu makanya banyak kontroversi. Waktu itu kita juga sempat dosen saya juga sempat berpikiran seperti itu. Namun dari pihak kampus kita juga sudah apalagi pihak IT itu sudah melakukan konfirmasi bahwa itu tidak benar. Memang itu ada komunitas-komunitas tertentu yang ingin menjatuhkan sesuatu gitu ya. Iya. Bisa mungkin dibuktikan alasannya bahwa memang secara barangkali panjenengan dan teman-teman menemukan ini meyakinkan bahwa kalau Zoom tidak mengkorek data pribadi pengguna. Kalau Zoom, bentar ya. Saya punya aplikasi Zoom. Saya selalu kalau kuliah pakai 3 Zoom. Zoom